Di kehidupan yang fana ini, tentulah kita membutuhkan satu pedoman yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Satu kitab yang betul-betul memberikan arahan kepada kita agar kita selalu berada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kitab tersebut namanya Al-Qur'anul Karim. Kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia di akhir zaman, kepada nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, siapapun orangnya, dari Yahudi, Nasrani, kemudian dia hidup menjumpai zamanku, menjumpai petunjukku, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya, melainkan orang tersebut termasuk penduduk neraka jahanam. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir, yang diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib semua yang ingin masuk surga di zaman beliau, maka wajib mengikuti petunjuk beliau dan mengikuti Al-Quranul Karim. Kaum muslimin, kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quranul Karim. Itu adalah kitab terakhir yang Allah turunkan sebagai petunjuk manusia di akhir zaman. Tidak boleh setelah ada Al-Quran, kemudian orang masih berpegang teguh kepada Taurat. Orang masih berpegang teguh kepada Injil. Sekalipun itu dulunya adalah diturunkan dari Allah. Tapi ketika ada kitab yang terbaru, maka kewajiban manusia, seluruh manusia, wajib mengikuti kitab yang terbaru. Kitab yang terbaru di akhir zaman adalah dibawa oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah firman Allah, bukan ungkapan Jibril. Malaikat Jibril hanya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala berfirman, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alladzi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran bengkok. Tidak ada kurangnya. Lafadznya sempurna, maknanya, syariatnya, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah sempurna, tidak ada yang kurang, tidak ada yang bengkok sedikit pun. Jadi tidak boleh seorang muslim mengatakan, atau siapapun mengatakan, Al-Quran sudah tidak cocok untuk kehidupan di akhir zaman. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yaj'al lahu iwaja," dan Allah tidak menjadikan Al-Quran bengkok. Dan ini sangat penting sekali diketahui oleh seorang mukmin. Tidak boleh mencela atau menuduh Al-Quran tidak lengkap, tidak cocok dengan kehidupan akhir zaman, dan yang semisalnya. Qayyiman, bahwa Al-Quran ini mengajak kepada jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat, bukan, ya, tetapi mengajak kepada kebenaran, jalan yang lurus. Liyungdira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana
makithina fihi abada. Kemudian Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Peringatan untuk siapa? Untuk orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan ba'san syadida, mendapatkan adab yang dahsyat. Dan yang kedua, bahwa Al-Quran ini isinya adalah memberikan motivasi, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan mau beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud kepada yang lain. Menyembah kepada Allah, mengikuti petunjuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti petunjuk nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian balasannya apa? Balasan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Balasannya, anna lahum ajran hasana, bagi mereka adalah pahala yang baik, makithina fihi abada, dan mereka akan kekal di dalam pahala tersebut, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, ingin bahagia, ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya kebahagiaan yang sementara di dunia, melainkan kebahagiaan yang terus tidak ada ujungnya, maka wajib menjadikan kitabullah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hidupnya dan mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting sekali jamaah sekalian. Al-Quran adalah petunjuk yang lengkap yang mengarahkan kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita pelajari Al-Quran. Kita imani semua yang disampaikan oleh Al-Quran. Kita upayakan mempelajarinya, dan kita ajarkan apabila kita mampu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain.